warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat guru tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati para hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk mengikuti majelis-majelis mulia dalam program kajian rutin Majelis Al-Bahjah Bogor yang rutin diselenggarakan setiap hari Selasa malam Rabu di Masjid Raya Kota Bogor, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan bab silsilah membersihkan hati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ala tiba'i sunnatihi ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana a'inna ala tiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perindu ridha Allah, yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul di sini, dan harus kita sadari bahwa tidak ada seorang hamba yang bisa berada di tempat yang baik kecuali karena Allah telah memilihnya untuk menjadi baik. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah di antara sekian banyak hamba-hamba Allah. Kita dipilih menjadi hamba yang saat ini bisa duduk di taman surga Allah. Semoga Allah memberikan ketulusan, dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini di dunia, Allah mengumpulkan kita
kelak di surga di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Maulid, akan tapi ini sudah zikir al-Fatihah. Kita masih berada di bulan Maulid. Alangkah indahnya jika kajian kita pun juga kita sambungkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu kita akan lanjutkan silsilah pembersih hati. Para ulama selalu menyebut-nyebut tentang cinta kepada Rasulullah, karena begitu pentingnya kecintaan kepada baginda Nabi. Malam ini singkat, ayo kita serius kita mengoreksi diri kita. Sejauh mana rasa cinta yang ada di hati kita, seperti apa, bagaimana urusan kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu serius. Selama ini kita menjadi orang yang suka mengaku-aku, ngaku kalau kita cinta Nabi, ngaku kalau kita kenal Nabi, mengaku. Kadang di hati tidak ada itu. Itu yang dikhawatirkan. Orang hanya pandai mengaku, sebab Nabi Muhammad itu mahal. Nabi Muhammad itu mahal, bisa dijual. Jadi ada orang membuat perkumpulan atas nama Nabi Muhammad, ini benar tidak? Karena ingin mengagungkan Nabi Muhammad atau karena dia ingin numpang untuk mencari kemasyhuran di balik nama Nabi Muhammad? Kita harus jujur saat ini, semuanya dari kita dengan Rasulullah. Kalau seandainya ada kita buat majelis pembenci Nabi, nggak ada yang datang. Tapi karena kita buat majelis pecinta Nabi, maka orang pada senang berbondong-bondong. Makanya dikhawatirkan kita tidak tulus. Di saat kita mengaku kenal Nabi, mengaku cinta Nabi, nggak tulus, ini rugi. Sekarang mari dalam waktu singkat ini kita mencoba, bener enggak kita selama ini ngaku cinta Nabi Muhammad? Di hati kita ada enggak Nabi Muhammad? Kalau para sahabat Nabi lihat, cinta itu memang di dalam hati, tapi cinta yang ada di dalam hati ini akan mempengaruhi perilaku zahir, perilaku zahir mereka, hingga puncaknya mereka tuh rela merenggang nyawa, mati demi membela Rasulullah. Para sahabat Nabi terdahulu, kalau Nabi itu berwudu, berebut, wakadu ayyaqtatilu fi wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berebut untuk mengambil percikan dari air wudunya Nabi untuk mendapatkan keberkahan. Kalau Nabi potong rambut, tidak ada rambut yang dipotong kecuali sudah ditangkap oleh sahabat Nabi dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan rambut dan agar rambut tidak jatuh ke bumi lalu diinjek oleh orang. Ma tanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhah. Ada lagi yang lebih serem dan tidak indah kalau itu dinisbatkan ke kita. Apa itu? Baginda Nabi itu tidak membuang dahak kecuali sudah ditangkap oleh sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi ditangkap dan diusapkan di wajahnya. Tapi ingat, ini dahak siapa? Dahak Rasulullah, jangan dianggap ada kotor pada Nabi. Nabi bersih, dahaknya Rasulullah. Yang perlu kita cermati, apa sih yang menjadikan mereka seperti itu? Urusan rambut, urusan dahak, urusan rambut, urusan dahak, menjadikan mereka berbuat seperti itu karena apa? Ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ini bagaimana dengan Rasulullah? Kita perlu biasakan, yuk singkat saja. Kita harus biasakan hormat deh dengan Nabi. Pastikan
mulai saat ini satu-satu. Di saat disebut nama baginda Nabi, di saat disebut nama baginda Nabi, harus ada tanda hormat pada diri kita. Jika Imam Muhammad Al-Baqir, salah satu dari cucu baginda Nabi, cucu keturunan, itu di saat disebut qala Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, pucat wajahnya karena merasa seolah-olah melihat Rasulullah. Sekarang apa yang hendaknya kita lakukan? Kita berusaha. Maka di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlatihlah, biasakan kalau kita harus mendengarnya. Ibaratnya kalau kita lagi mengunyah, berhenti dulu sesaat di saat kita mendengar nama baginda Nabi. Di saat kita melakukan sesuatu, hendaknya harus ada perubahan pada diri kita, karena nama beliau disebut. Kemudian setelah itu bergegas kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan itu. Bukankah Nabi pernah menyebutkan al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya? Si pelit adalah orang yang di saat mendengar namaku disebut tapi nggak mau bersalawat kepadaku. Jadi biasakan bersalawat, jangan ragu. Ini untuk Nabi Muhammad yang keberkahannya akan kembali kepada kita, kebaikannya kembali kepada kita. Bersalawat jangan ragu mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Biasakan lisan kita berucap dan jangan ragu. Bahkan tambahkan kekhusyuan seolah kita melihat wajah baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada di sebuah tempat nama Nabi Muhammad disebut berkali-kali, nggak pernah ada suara sambutan dari. Kenapa? Belum terbiasa, belum ada getaran cinta di dalam hatinya. Kalau sudah mendengar bahasanya, yang mendengar Nabi bersabda, jika disebut namaku kok diem saja, maka dia adalah si pelit, pelit cinta, pelit hati, nggak kenal Nabi. Maka perlu kita biasakan ini satu-satu ini. Biasakan kita di saat disebut nama Nabi Muhammad harus ada perubahan pada diri kita. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, harus ada tanda hormat pada diri kita. Dan jangan lupa berselawat. Adapun keutamaannya salawat, di samping salawat itu adalah makna penghormatan kita kepada Rasulullah. Di balik salawat itu ada banyak kebaikan yang disebutkan oleh Allah, di antaranya walladzi salli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang bersalawat kepada kalian, dan juga malaikatnya diajak bersalawat untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya hidup susah, gelapnya hidup adalah susah dengan segala macam permasalahan, ilan nur, kepada cahaya hidup yang indah. Allah, maksudnya Allah kalau sudah bersalawat kepada hambanya, itu artinya hamba itu akan diangkatkan, diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimana agar Allah bersalawat kepada kita? Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuh. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah bersalawat kepada kalian, Allah memberikan karunia, rahmat, kesejahteraan kepada kalian. Oh, Allah memberikan salawat. Bagaimana agar kita mendapatkan salawat Allah tadi? Bagaimana agar kita mendapatkan salawat Allah kepada kita? Yang salawat Allah kepada kita adalah pertolongan, hidayah, bimbingan, dan seterusnya. Cara agar Allah berselawat kepada kita adalah ikuti petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asra. Kalau ada orang berselawat kepada baginda Nabi sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Allah balas 10 kali. Dibalas oleh Allah 10 kali. Kalau dibalas sekali saja sudah cukup, tapi dibalas 10 kali. Maka di saat orang membaca sholawat sebanyak-banyaknya, maka akan turun rahmat kepadanya sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Pastikan di saat disebut nama beliau kita bersalawat. Kemudian setelah itu perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah dalam gerak-gerik kita. Jadi orang bersalawat itu mudah, kapan saja bisa. Wanita dalam keadaan haid boleh baca sholawat, berjalan sholawat, duduk sholawat, kemana-mana sholawat, 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 sholawat. Yang serius sholawatnya, sholawat yang berkualitas.
Salawat seolah-olah kita melihat wajah baginda Nabi, salawat seolah-olah kita melihat Nabi saat berang, saat kita salawat seolah-olah kita melihat Nabi saat dipukuli, salawat dan terus. Ini yang pertama, bersolawat. Di saat disebut nama Nabi Muhammad jangan cuek, jangan cuek. Sahabat dulu kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sangat diperhatikan. Di saat semua yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad diperhatikan. Ini loh yang pertama yang harus kita hadirkan. Di rumah kita yuk kita biasakan dengan sholawat. Anak kita sholawat. Kalau perlu password kita, kalau kita ingin telepon anak kita bertanya dulu, nak sudah sholawat berapa kali sayang? Umi baru ngomong nanti. Anak kecil kita di rumah kita jadikan berselawat. Sebelum tidur berselawat, bangun tidur berselawat. Minimal kan 300, minimal 300 mah pelit banget, sedikit 300 itu 300 sedikit, akan tapi paling tidak minimal, maksudnya pagi anak kita sudah 100 kali berselawat, siang 100 kali berselawat, sebelum tidur 100 kali berselawat. Ini yang pertama, dan ini paling gampang, nggak keluar modal kita, nggak keluarkan duit, nggak usah pakai wudhu, nggak usah pakai ini. Kapan saja kita berselawat di atas kendaraan saudara. Kalau memang kita takut lupa, dibantu dengan pengingat namanya tasbih misalnya. Bisa saja yang demikian itu. Yang penting tolong, ayo kita selalu dengan Rasulullah. Perbanyaklah menyebut nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah. Kemudian koreksi kita adalah urusan kita dengan baginda Nabi. Kita perlu menyadari, semuanya perlu sadar, karena kita sudah melakukan sebetulnya. Sebab sadar itu khusyuk, menyadari kalau kita itu melakukan sunnah Nabi. Sebab kadang kita melakukan sunnah Nabi tidak menyadari, jadi nggak mendekatkan hati kita dengan Nabi karena kita tidak menyadari kalau kita melakukan sunnah Nabi. Subhanallah, ini penting sekali. Berarti tingkat Anda ini sudah tingkat tinggi, bukan tingkat belajar sunnah Nabi, bukan. Anda sudah melakukannya, cuman Anda tidak menyadari. Lah kita perlu sadar saat ini. Menjadikan kebiasaan kita benar-benar dengan Rasulullah. Anda sudah punya ilmu kok. Kalau ditanya akan menjawab semuanya. Cuman permasalahan kita suka lupa dengan Nabi karena kekayaan yang Allah berikan, karena kesenangan bermacam-macam kita suka lupa dengan Nabi. Kalau ditanya pasti semuanya punya ilmu. Sehingga sebagian masyayikh mengingatkan, ternyata bukan banyaknya ilmu yang engkau perlukan saat ini, akan tapi sadarmu di saat engkau mendapatkan ilmu. Coba ilmu kalau ditanya, ibu bapak kalau makan pakai tangan yang mana? Kanan. Semuanya tahu ilmunya. Kalau makan membaca apa? Bismillah. Selesai makan baca apa? Mau ke toilet kaki mana duluan? Kiri, dan seterusnya. Kalau pakai baju usahakan Anda menggunakan dengan baju dengan tangan kanan Anda. Sekarang pertanyaan ringkas, singkat, sederhana, tidak usah dijawab. Ibu, tadi siang waktu pakai baju kanan dulu apa kiri dulu? Tidak bisa menjawab karena tidak ingat. Leher dulu kali. Ternyata sadar itu penting. Menyadari kalau kita melakukan sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan kita. Ini saja ilmu kita hari ini, ilmu ringan ini. Makan sunnahnya adalah dengan tangan kanan, tapi yang bermakna adalah kita sadar kalau kita lagi makan dengan tangan kanan kita karena kita ngikut Rasulullah kok. Kalau hanya urusan makan dengan tangan kanan, di sana ada orang kafir makan dengan tangan kanan. Anda kalau pergi ke kebun binatang mana itu lihat monyet makan pakai tangan kanan. Lalu apa bedanya Anda dengan monyet? Sama-sama makan dengan tangan kanan. Ada, saya lihat monyet makan dengan tangan kanan, biarpun kadang pakai kaki juga. Cuman pernah dia makan dengan tangan kanan. Yang membedakan adalah kesadaran di hati kita.
Kalau kita lagi melakukan sunnah Nabi, Allah, Anda minum, lihat dengan tangan kanan Anda. Insya Allah hari ini nggak ada lagi deh masa dengar pengajian ini minumnya pakai tangan kiri, itu sudah rendah banget ya. Sekarang yang tangan kanan saja perlu naik pangkat kok, kalau pakai tangan kiri naik pangkat kemana? Yang sudah minum dengan tangan kanannya saja pun ternyata kadang belum benar, karena dia belum menyadari kalau dia melakukan sunnah Nabi dan tidak ingat Nabi dia. Lah kalau yang begitu pakai tangan kiri glek 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 glek, Nabi Muhammad di mana aja? Jadi ada orang martabatnya adalah pertama martabat tidak melakukan sunnah Nabi, yang kedua martabat ingat sunnah Nabi tapi tidak ingat Nabi. Ada yang kita perlukan adalah kita melakukan sunnah Nabi, kita ingat itu sunnah Nabi, dan kita ingat Nabi Muhammad. Sebab kadang kita mengingat sunnah Nabi bukan Nabi yang diingat, ingat buku hadisnya kalau Rasulullah kada-kada, bukan Nabi Muhammad yang diingat. Jujur saya seorang penuntut ilmu kadang-kadang begitu, bukan Nabi Muhammad. Jadi saya itu kok sering lupa dengan Nabi Muhammad. Itulah yang menjadikan kita jauh dengan Rasulullah, karena Nabi tidak dekat di hati kita, hanya di lisan saja, di hati. Menyadari kalau kita saat ini melakukan sunnah Nabi SAW, Allah, Anda akan mudah senyum. Mau minum, aku minum seperti minumnya Rasulullah, aku makan seperti makan Rasulullah. Ke toilet, setiap hari kita ke toilet. Kalau ditanya ya sama. Kalau ditanya secara ilmu, Anda tadi ke toilet kanan dulu atau kiri dulu? Ibu, tadi pagi ke toilet kanan dulu atau kiri dulu? Kiri. Kanan dulu atau kiri dulu, atau nggak ingat? Jujur, jangan bohong. Nggak ingat juga. Alangkah seringnya kita lupa dengan Nabi Muhammad. Makanya kadar kualitas kebaikan kita itu sesuai dengan kadar kekuatan kita untuk menyadari kalau kita ingat Nabi Muhammad, karena itu pintu kepada Allah. Semakin kita sering mengingat Nabi Muhammad, maka disitulah langkah menuju mengikuti Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ayo kita biasakan deh pulang, nggak usah banyak-banyak ilmunya. Kita pengen nanti ketemu lagi ujian bulan depan, kalau belum nggak boleh ikut pengajian. Sudahkah kita biasakan dengan Nabi, dengan Rasulullah? Masuk rumah kita mengucapkan salam, biarpun nggak ada orang. Nabi mengajarkan, jika kau masuk rumah ucapkan salam. Banyak sekali. Ini belum lagi sunnah-sunnah yang dalam ibadah Anda berwudu dan sebagainya. Bahkan dalam urusan sholat pun, hendaknya sholat itu kan urusan dengan Allah, tetapi kita pun oleh Allah diingatkan harus ingat Rasulullah. Sholat, bayangkan kalau kita melakukan sholat itu kan urusan dengan Allah. Kita menghadap kepada Allah, Allahu Akbar. Akan tapi ternyata di dalam kita melakukan sholat ada saat yang luar biasa. Bahkan kalau ada kisah Nabi itu di Isra Mi'raj kan, Nabi di Isra Mi'raj kan, lalu dialog Nabi dengan Allah. Kita itu sebetulnya di dalam sholat itu seperti Isra Mi'raj, dan buah Isra Mi'raj memang sholat, karena di dalam sholat itu adalah kisah seolah-olah kita berhadap kepada Allah. Serius, seperti Nabi Muhammad berbicara. Cuman itu mujizat spesial, tapi kita sebagai umat hendaknya kita merasakan bahwa di saat kita sholat kita lagi dengan Allah, khususnya di saat di akhir amalan sholat kita, yang itu waktu kita baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salat. Kalau kita tarik tentang kisah at-tahiyat itu kan ceritanya baginda Nabi itu akan bersalam kepada Allah, bingung bagaimana salam kepada Allah. Masa salam kepada Allah assalamualaikum ya Allah, sementara Allah sendiri namanya assalam, Allah namanya salam. Allah beri wahyu kepada baginda Nabi untuk mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah,
itu artinya salam kepada Allah. Jadi waktu kita bertasyahud itu bersalam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Artinya saat itu khusyuk benar kita dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dengan Allah, khusyuk dengan Allah. Akan tapi ternyata justru di saat kita lagi khusyuk dengan Allah, kita diingatkan, hei hambaku, kau lagi sholat menghadap kepadaku, tapi ingat, nggak akan cukup kecuali kau ingat kekasihku Nabi Muhammad, sana kau salam. Maka seorang hamba di saat setelah menghadap bersalam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dia harus menghadap kepada Nabi. Ingat Nabi, assalamu alayka, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat, unik, salamnya pun bukan salam pakai kata ganti, tidak, assalamu alayka, seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian lihat aku Nabi Muhammad salat. Kita bersabda assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini harus kita sadari hal-hal yang semacam ini. Begitu pentingnya dengan Rasulullah. Maka dalam kehidupan kita, kita selalu ingat Nabi, maka akan semakin baik kehidupan kita. Karena Nabi telah Allah jadikan uswatun hasanah. Anda jika berjalan lalu ingin meniru jalan Nabi, menjadi sebaik-baik jalan. Anda makan, cara makan ikut Nabi, sebaik-baik cara makan. Apapun jika Anda hubungkan dengan Nabi, maka menjadi sesuatu yang terbaik, karena urusannya dengan manusia terbaik. Ayo, yang ringan-ringan saja yuk kita biasakan. Telah banyak sunnah Nabi, sebisa mungkin deh. Makan, duduk, pakai tangan kanan, membaca bismillah, Allah, selesai baca alhamdulillah, sunnah semuanya. Baik, ini urusan membiasakan diri kita dengan Rasulullah. Maka memang kita ini selama ini sering lupa, itu masalah kita. Kita perlu membuat apakah di rumah kita dulu ditulis jangan lupa Nabi, jangan lupa Nabi, jangan lupa Nabi. Kalau sudah orang selalu dengan Rasulullah, merasa bahasanya dia dengan Nabi, itu akan menjadikan dirinya bisa mengontrol perilakunya. Semakin cinta kepada Nabi, semakin baik dengan umat Nabi. Semakin seorang mencintai Nabi, semakin baik kepada umat Nabi. Sederhana saja deh, nggak jauh-jauh sampai ke atas ke Nabi. Kalau Anda kagum dan cinta kepada seseorang, ustadz, guru, pembimbing, atau orang yang berjasa kepada Anda, kalau Anda betul hati Anda bangga dengan dia, lalu cinta kepada dia, lalu keluar anaknya kecil, Anda akan hormati dia. Kalau Anda punya hati, pasti keluar anak, karena tanda terima kasih Anda, tanda cinta Anda. Bagaimana kita dengan Nabi Muhammad? Lebih dari itu, Nabi Muhammad menyelamatkan kita dari api neraka menuju surga. Jadi betul yang menjadi masalah pada kita adalah kita ini adalah sering lupa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal lain lagi yang perlu kita sadari dalam hidup kita adalah di dalam memahami cinta, kita rumus cinta itu kayak apa sih, supaya kita tidak hanya mengaku-ngaku cinta Nabi. Rumus cinta, kalau orang mencintai itu mudah mengikuti, nggak bisa tidak. Orang mencintai itu begitu mudah untuk mengikuti yang dicintainya. Ini rumus cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi kalau sudah orang membuat cinta, berselawat, membiasakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuhkan cinta, maka dengan cinta kepada Rasulullah ini nanti
yang akan menjadikan seorang hamba rindu untuk mengikutinya, bangga dengan Nabi, bangga dengan yang datang dari Nabi, bangga dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Seorang anak yang gandrung dengan pemain bola, lihat begitu bangganya dengan grup pemain bola tersebut, pakai baju, ada baju ada tulisannya, tulisan adalah pemain bola idolanya, posternya dipajang, motong rambutnya pun mirip, karena itu cinta. Maka segala sesuatu yang ada hubungan Nabi kita harus bangga. Yuk kita terapkan pada kita yang ngaku cinta Nabi. Urusan apa? Cara berpakaian kita misalnya. Yang dimaksud kalau kaum pria semuanya dimaksud sunnah Nabi dalam berpakaian bukan harus pakai baju begini, wahai hamba Allah. Ini kesombongan orang pakai jubah nanti, bukan. Menutup aurat. Kaum pria menutup aurat sudah cukup. Masalah adab. Wanita menutup aurat. Dan bangga dengan apa yang diajarkan Nabi. Seperti seseorang yang mengidolakan seorang tokoh, dia bangga loh, niru, padahal aneh kan. Itu seorang anak muda yang gandrung dengan artis, dia niru dengan bermacam-macam modelnya, padahal jauh. Artisnya putih amat, dia juga hitam amat misalnya, tapi bangga dia bisa niru. Jadi urusannya bangga itu adalah penting banget. Kalau sudah nama Nabi Muhammad, harus bangga dengan Rasulullah. Dan jangan merasa risih, jangan merasa risih dengan yang datang dari Nabi, jangan merasa risih dengan apa yang datang dari Nabi. Hati-hati, merasa enggak, kalau anda belum bisa melakukan, berselamatlah dan istighfarlah kepada Allah, tapi jangan anda merasa risih. Sampai ada satu amalan, satu pembahasan dalam kitab fikih, ada istinja dengan batu. Ini ilmu mungkin istinja itu, ibu bapak, kalau kita mau sisipkan ilmu fikih, kami himbau semua di saat perjalanan harus punya tisu deh. Khawatir di toilet tidak ada airnya, tapi jangan sampai anda kena najis. Orang setelah buang air kecil atau air besar, bisa dibersihkan tempat tersebut, bekas buang air besar, dengan batu, tidak harus dengan air, dengan batu atau yang sepadannya. Tisu masuk, karena batu itu kriterianya, yang disebut batu dalam fikih itu adalah sesuatu yang padat, bukan cair, yang kering, yang bisa mengangkat, ngeresep, kemudian tidak terhormat. Itu istinja dengan batu. Sederhananya tisu cukup. Mohon maaf, setelah seorang bapak buang air kecil, anda usap 1, 2, 3, sudah cukup. Setelah itu anda wudhu dengan air, sah. Wanita, dan ini bersehat, kami himbau kepada wanita, jangan latah mensucikan dari air yang kotor yang berada di terminal-terminal dan sebagainya. Itu air yang sudah setahun yang lalu belum dibersihkan, bakteri segala macam masuk, akan mengotori wilayah tersebut. Harus dijaga, itu harus sehat. Maka cukup dengan tisu. Setelah buang air kecil, laki atau perempuan sama, 1, 2, 3, jika sudah bersih, nggak ada cairannya, sudah wudhu. Setelah itu dengan air nggak apa-apa. Ini dulu kan jadi bahan ecehan baginda Nabi, tapi ternyata cara Nabi ini sekarang menjadi cara yang terpilih di negeri-negeri maju. Anda kalau ke toilet di bandara maju itu nggak ada air, nggak ada air tuh. Ayo coba, kalau kita ngerti Islam mah gampang bener, ini Nabi Muhammad yang ngajari ini. Karena slogannya pun kering adalah bersih, kering adalah sehat, kering adalah begitu kan, begitu. Dan memang boleh, maka anda jangan ragu ilmu ini. Paham istinja, anda harus punya di saku anda ada tisu. Untuk barangkali anda ke toilet, jangan sampai celananya najis dan sebagainya. Buang air seperti cara buang air biasa, setelah itu dilap, termasuk buang air besar. Kalau buang air besar, 1, 2, 3, kalau masih ada kotoran keruh-keruhnya ditambah ke 4. Setelah 4 bersih, yang kelima sunnah, minimal 3.
Anda jangan ragu masalah ini. Ini yang akan kami bahas bab Nabi Muhammad. Ulama mengatakan istinja dengan batu itu boleh-boleh saja, biarpun di rumah Bu agak males, di rumah agak males, agak dingin dan sebagainya, Anda istinja dengan tisu sah, wudhunya pakai air sah, tidak usah ragu. Dan bagi sebagian orang akhirnya menjadi lebih nyaman karena apa? Nggak kemana-mana. Sebab kalau sudah air, percikannya kadang malah kemana-mana. Baik, ulama mengatakan hukum istinja dengan batu aslinya mubah, boleh Anda lakukan dan boleh Anda tidak melakukan. Akan tetapi jika Anda merasa jijik, tidak nyaman, maka Anda wajib melakukannya. Karena apa? Nabi pernah melakukan. Jangan sampai Anda merasa jijik dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Ayo, yang merasa tidak nyaman besok pakai tisu. Jangan sampai Anda merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih bersih. Nah, sampai urusan istinja yang semula boleh dilakukan, boleh tidak, tapi gara-gara kita tidak senang, maka hendaknya kita melakukan agar kita tidak membiasakan tidak senang dengan apa yang dilakukan Nabi. Sebab Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dengan wahyu pasti yang terbaik. Sampai urusan makan, ada satu sahabat Nabi itu suatu ketika makan tuh makan semacam kayak labu merah atau apa gitu. Nabi itu ada desa, ada masakan itu ada labu itu diambil terus oleh Nabi. Ada satu sahabat Nabi yang dulu tuh nggak seneng labu, maka karena lihat Nabi Muhammad makan labu, dia berlatih sampai aku harus seneng dengan labu. Karena apa? Nabi Muhammad makan labu. Ayo, memang kita belum biasa makan kurma, susah kan? Tapi paling tidak di saat Anda makan kurma itu istighfar yang banyak. Kenapa kok kurang seneng kurma? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Memang namanya urusan makan itu kan selera ya. Tapi Anda jangan sampai merasa jijik dengan kurma. Dilatih deh, menelan kurma satu, makan kurma. Ingat Nabi pernah makan kurma. Dan begitu seterusnya. Segala sesuatu yang ada urusan dengan Nabi, jangan sampai kita merasa tidak senang. Apalagi mulai mengkritik Nabi Muhammad. Hati-hati, Nabi Muhammad dengan wahyu, apa yang boleh dilakukan dengan wahyu. Termasuk cara makan Rasulullah. Nabi tidak pernah meninggalkan makanan. Tolong kalau makan yang bersih, jangan membuang sisa makanan. Anda kalau ingin mengambil makanan, harus Anda perkirakan Anda bakal habis. Lebih baik kurang daripada lebih lalu buang-buang. Dan setelah makan, Nabi makan. Jangan merasa jijik. Jangan merasa jijik. Menjilat tangannya sendiri. Ada orang merasa jijik menjilat, kok jijik. Tangannya sendiri kemana jijik. Yang makan dengan sendok itu pernah dipakai 50 orang, 100 orang itu biasa saja. Masuk keluar masuk sendok biasa saja. Sendok terpisah. Kenapa di saat harus begini jadi jijik? Ayo, aneh kan? Karena nggak mencoba berpikir, hanya kelihatan pemandangan nggak biasa saja. Biasakan karena Nabi pernah melakukannya. Coba sendok masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, mestinya jijik kan? Sama dengan ini. Kita perlu sadar, ini urusan dengan Nabi loh ya, jangan main-main gitu. Cuman di sisi lain kita tidak boleh sombong dengan sunnah Nabi pakai baju putih begini. Sunnah Nabi ente apa anda sunnah itu? Apa sunnah ini? Ya ini nggak boleh juga. Ini sudah nutup aurat, sudah bener kok. Pernah dulu suatu ketika ada satu orang, mungkin dia senang dengan baju putih, mungkin tidak kuat dia membawa sunnah Nabi itu terlalu terbebani atau bagaimana. Di samping saya ada orang pakai baju batik. Tiba-tiba orang itu bertanya dengan bahasa keras lagi, Buya, memang apakah ada sunnah pakai baju batik? Di sampingnya tidak enak. Ya karena orang itu ngomong gitu bakal nyakiti orang lain, kayaknya harus dipukul orang ini.
karena dia suka pakai baju putih dan dia bajunya semua putih. Terus bangga betul, ya benar dia bangga. Tapi kalau bangga menjadi merendahkan orang lain jadi nggak baik, ya kita balas. Nabi tidak pernah melarang orang pakai baju batik. Yang jelas Nabi pernah melarang merendahkan orang lain seperti ente. Beres sudah. Masa langsung, rupanya ada apa? Rupanya ada permusuhan lama ini. Ini ustadz sama ustadz rupanya. Innalillah. Yang penting menutup aurat. Cuman kalau ingin kesempurnaan itu lain. Jadi nggak boleh sombong dengan sunnah, merendahkan tentang sudah nyunnah lalu merendahkan orang lain. Ya, itu nggak boleh. Orang bisa sombong dengan itu. Tolong dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi. Nama Nabi Muhammad jatuh, Anda tidak boleh rela. Nama Nabi Muhammad, nama orang Muhammad namanya jatuh, nama itu Anda nggak boleh diam, Anda harus gelisah. Jangan diinjak orang itu. Oh, itu ada mahabbah di hati Anda. Kalau Anda cuek bebek, berarti Anda tidak punya hati dengan Nabi. Kita perlu melatih deh yang sederhana gini-gini saja. Dan memang membangun cintanya kayak begini, dia ceritanya bukan pelajaran berat-berat, sederhana saja. Hari ini kita dapat 3 ya. Yang pertama apa? Sholawat ya, bersalawat kepada Nabi. Di saat disebut nama Nabi, Anda harus punya perubahan dalam diri Anda, termasuk membaca salat. Perubahan dalam perilaku. Kalau Anda lagi makan, berhenti dulu. Nabi Muhammad, tunjukkan kalau Anda itu menghormat Nabi. Kalau Anda berjalan, Anda harus berhenti, atau bukan, kalaupun tidak harus berhenti, harus ada perubahan di dalam diri Anda kalau Anda menghormat Rasulullah. Kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang kedua tadi apa? Mengingat sunnah Nabi, sadar, bukan hanya menjalankan sunnah tapi sadar bahwasanya kita saat ini lagi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wajib Anda bangga dengan yang ada urusannya dengan Nabi. Bangga. Kalau nggak bangga, kropos hati Anda, cinta Anda hilang, iman Anda hilang. Bangga dengan lakukan Nabi. Jangan kalah dengan pemain anak yang mengidolakan pemain bola. Kalau sudah bangga dengan pemain bola, nggak ada yang jelek. Coba yang kagum dengan seorang artis, semuanya cara jeleknya pun ditiru menjadi baik karena cinta. Bagaimana dengan manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau adalah tidak berucap oleh dengan wahyu. Maka kita harus kagum. Pastikan kalau kita sudah kagum dengan Nabi, giliran Nabi kagum dengan kita, yang seperti yang disebutkan oleh Nabi, fa inni mubahin bikumul umam, aku akan bangga dengan kalian. Hei wanita yang ada di Bogor tuh, aku bangga denganmu karena di saat orang pada membuka aurat tapi kau masih menjaga. Baik, pungkasan untuk menguji ini semuanya di rumah kita. Ibu bapak, seneng enggak kalau Nabi Muhammad datang ke rumah Anda? Anda senang? Baik. Senangkah Nabi kalau datang ke rumah Anda? Senangkah Nabi kalau datang ke rumah Anda? Ini kan pertanyaan. Jangan-jangan Nabi nangis. Televisi Anda sudah televisi dakwah atau belum? Apa yang gambar-gambar Anda di rumah? Ini kita perlu menyiapkan diri kita untuk itu di rumah kita. Jadi orang ngomong, wah sedang Nabi datang ke rumah kita. Persiapkan rumah Anda untuk Rasulullah. Dan ingat, sambungkan rumah Anda dengan Nabi. Jangan ada gambar-gambar yang nggak pantas. Apa yang Anda perdengarkan di anak-anak Anda di rumah Anda. Maksudnya gini loh ya, kalau seandainya Nabi ada di situ, kira-kira Nabi nyaman nggak sih? Kalau Nabi nggak nyaman, kenapa Anda lakukan? Setelah itu ngaku cinta Nabi. Jangan-jangan kita pembohong. Kalau memang ada cinta Nabi, semua yang ada di rumahku harus aku hubungkan dengan Nabi Muhammad. Kita perlu kejujuran saja saat ini. Harus ini, jujur, ayo. Kalau memang kita mencintai Nabi, maka di rumah kita pun akan kita hubungkan dengan Nabi. Postur, gambar apa sih itu? Televisiku, televisi apa ini? Sudah banyak televisi dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Ada Dalwa TV, Al-Bahjah TV.
Kenapa kita masih yang aneh-aneh begitu, yang buka aurat sana sini? Apakah Nabi senang bisa nonton itu? Nabi nangis. Tapi berat Buya. Loh, memang namanya orang untuk mencari kebaikan harus berat dong. Tapi harus memulai saat ini, perlahan. Tapi pun caranya yang cantik ya, jangan pulang ke rumah langsung nurunin foto-foto ini, nggak bener. Berantem sama anaknya. Anaknya dimotivasi, sayang, kita harus rubah ke idola kita, bukan poster gambar ini, itu kita rubah. Semua kan pakai cara yang baik yang diajarkan Nabi. Tapi hendaknya kita sadari dulu bahasanya rumah kita harus rumahnya Rasulullah. Rumah kita harus menjadi rumah Nabi, yang Nabi senang kalau seandainya Nabi datang ke rumah kita. Dan kejujuran ini, kalau Nabi pinjem HP boleh enggak? Kita jujur, bukan main-main ini. Artinya handphone kita, ada handphone yang boleh dilihat oleh Nabi, karena biarpun tidak dilihat Nabi akan disodorkan kepada Nabi. Kita pernah nonton apa sih dengan YouTube kita? Sudahlah, jangan banyak ngaku-ngaku deh. Kita kebanyakan ngaku-ngaku, nggak koreksi diri. Sekarang kita waktunya mencari cinta, bukan ngaku-ngaku cinta. Kalau ngaku mah gampang, aku ngaku cinta Nabi, bisa disebut nama Nabi Muhammad SAW, rumahnya ditempeli spanduk isinya anak uhibbu Rasulullah, I love Rasulullah, lingkar semuanya, tapi hatinya nggak sambung, nggak ada artinya. Ini hati perlu dengan Rasulullah. Rumah kita yuk kita rubah. Mobil kita harus kita pastikan siapapun yang masuk mobil kita akan ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun masuk rumah kita, kita jadikan orang itu akan kenal Nabi Muhammad. Ini perlu kejujuran. Kalau kita tidak jujur maka kita akan hilang. Kita sering berbohong atas nama Nabi Muhammad. Jujur di rumah kita, ayo. Perlahan tapi harus kita mulai hari ini. Yang cantik kalau ingin buat perubahan, basyiru wala tunaffiru. Jadikan orang di kiri kanan kita senang, jangan dibikin mereka lari. Ada seorang bapak dengar berita begini langsung pakai rotan di rumah, turunin nih, kata Buya, turunin tuh, nggak boleh. Berantem sama anaknya, apa ini bapak ini stres nih, kenapa, makan apa tadi tuh. Harus dengan keindahan, tapi Anda harus punya target. Anda harus memulai, targetnya adalah sukses. Seperti itu. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini di bulan Maulid ini, insyaallah. Karena maulidannya bukan hari ini, maulidannya minggu depan, tapi hanya muslimah. Bapak-bapaknya nggak ada maulid. Ada muslimah insyaallah bulan depan di Bogor sini ya, insyaallah. Atas izin Allah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran. So, kita tercinta Bu Yahya, manfaat. Baik hadirin pemirsa Al-Baqiyah TV. Baik hadirin pemirsa Al-Baqiyah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab yang seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dan juga kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya terlebih dahulu kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Baik Buya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, izin bertanya Buya, apakah kalau kita menikah dengan suami orang termasuk jodoh Buya? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi itu dengan cara yang halal ya jodoh. Hanya yang perlu diperhatikan berbekal ilmu. Jadi ilmu itu untuk kenal Allah itu perlu dimiliki oleh siapapun. Suami, karena yang mau nikah lagi itu harus ada ilmunya, kalau itu tidak masuk wilayah dosa juga, karena di situ ada tanggung jawab, bukan sekedar main-main senang-senang
apalagi naudzubillah bangga-banggaan istrinya banyak. Bukan begitu, harus ada ilmu supaya kita tidak salah. Kalau menjadi istri kedua pun harus ada ilmunya, niatnya harus benar juga. Sebisa mungkin jangan merusak hubungan suami dengan yang sebelumnya, bahkan mungkin selalu mengingatkan suami agar tetap baik-baik dengan yang pertama dan seterusnya. Adapun di saat menjadi istri yang pertama juga harus berbekal ilmu juga, sebab kalau tidak akan jadi berantakan, menjadi berantakan, permusuhan, pertikaian dan segala macam, sehingga yang namanya menikah yang semula menjadi kebaikan menjadi tidak baik. Makanya juga kami himbau kepada para wanita, kalau pengen menikah ya sebisa mungkin carilah laki-laki yang tidak punya suami, biar dia adalah untukmu saja. Cuman jika ternyata Anda harus menikah dengan yang punya suami, ini ya tetap jodoh, akan tapi Anda harus berbekal akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Dan poligami jangan dibikin main-main, hei kaum pria. Itu bukan sekedar urusan seks, urusan suami istri, akan tapi ada tanggung jawab di balik itu semuanya. Jangan coreng Islam. Poligami itu dihadirkan dalam Islam untuk solusi kemuliaan, solusi untuk menggapai kemuliaan dan kebaikan. Jangan menjadi ternodai dengan perilaku sebagian orang yang berpoligami, karena tidak memenuhi rambu-rambunya, atau bahkan poligami yang dipaksakan hanya karena bangga-banggaan. Nikah bukan untuk bangga-banggaan. Punya anak soleh itu yang dibanggakan, istri solehah, bukan bangga-banggaan. Jadi mohon kepada kaum pria dan wanita, jangan menjadikan poligami ini bahan guyonan. Seorang pria itu omongannya poligami tok setiap hari, tidak ada omongan zikir ngomong poligami. Kalau ternyata harus poligami, jalankan dengan benar karena Allah dan dengan tanggung jawab, selesai. Ibu-ibu jangan setiap hari ingkar poligami, awas dihukum berpoligami nanti suaminya, karena ini syariat dari Imam Muhammad. Cuman ikat suamimu agar tidak bisa berpoligami dengan cintamu, pengabdianmu dan seterusnya. Tapi jangan menantang poligami, karena poligami itu ada, dan poligami ada aturan mainnya, sehingga dari dua belah pihak itu hendaknya menyadari itu syariat Nabi. Yang laki-laki jangan main-main untuk poligami, yang perempuan jangan juga gampang ingkar poligami. Ini nasihat untuk semuanya. Sehingga ada wanita memandang di saat ada wanita yang mau dipoligami dianggap pici. Sebab kalau soal poligami di masyarakat yang tidak ngerti poligami, lihat saja, jika ada seorang suami ternyata berpoligami menikah lagi, maka dianggap istri pertama tidak bisa menyelesaikan problem, atau tidak benar melayani, atau gagal. Nanti istri kedua dianggap pelakor. Memang repot. Ini kan model-model. Jadi poligami ini syariat ya, jangan main-main, jangan jadi bahan guyonan. Saya nggak tertarik dengan sebagian orang dikit ngomong poligami belum, istri berapa ente? Memang semua orang bisa poligami, ada tanggung jawab, jangan dijerumuskan orang ke poligami dong. Sunnah Nabi, sunnah apaan? Menikah satu istri saja ada yang haram kok. 1, 2, 3 langsung sunnah. Kalau sunnah Nabi maknanya Nabi pernah melakukan, iya, tapi sunnah untuk mendapatkan pahala untuk kita lakukan belum tentu. Satu istri saja ngajak ngaji nggak bisa-bisa, mau istri 2, istri 3. Jadi jangan main-main. Dan istri pun, wanita pun jangan bilang nggak boleh poligami, nggak suka, paling nggak sedang syariat Islam ini. Jangan ngomong itu. Poligami ada, makanya dua belah pihak harus menjaga. Ini syariat Nabi, tetap kita jaga sebagai syariat, jangan jadi bahan guyonan, jangan jadi bahan ejekan. Itu saja insyaallah. Bahagia insyaallah. Yang sudah, yang suaminya istrinya satu hanya dia saja, bahagia insyaallah. Yang sudah terlanjur berpoligami, yang beri bahagia tetap Allah insyaallah. Yang penting jalankan syariat di rumah dan dekat dengan Nabi, insyaallah bahagia semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiron Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu, masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya Buya, apakah orang yang setiap hari membaca Al-Quran tapi beliau belum bisa menghafal Al-Quran, apakah beliau termasuk salah satu ahli yang dibilang ahli Quran yang bisa memberikan syafaat nanti kepada saudaranya dan lain-lainnya, dan juga dibangkitkan bersama para ulama? Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan Al-Quran itu tidak akan memberikan syafaat. Bacaan-bacaan Al-Quran akan memberikan pertolongan, biarpun orang itu tidak menghafal Al-Quran. Tidak ada perintah menghafal Al-Quran. Yang diperintahkan itu untuk memahami dan merenungi Al-Quran. Kata Syekh Mutawalli Sya'ari, umirna bitadabbiril Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi walakinnana insyaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburuh. Kata Syekh Mufassir akhir zaman ini, Syekh Mutawalli Sya'ari berkata, kita diperintahkan untuk merenungi firman Allah, dan yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna walakinnana insyaghalna bihifdhihi. Kita lebih sibuk menghafal tapi lupa merenungi Al-Quran. Maka yang terpenting adalah merenungi. Cuman di sana ada kabar baik bagi orang yang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ya keutamaan Allah berikan kepadanya. Tapi kalau seandainya orang tidak menghafal Al-Quran, paling tidak berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Dan memahami isi Al-Quran tentunya bimbingan para ulama. Menghadiri kayak begini ini memahami isi Al-Quran sebetulnya. Ayat seperti itu. Jadi bagi yang membaca Al-Quran lalu belum bisa menghafal tapi membaca saja, mendapatkan kemuliaan. Bahkan bukan sampai di situ, yang bacaannya jelek. Ibu-ibu yang belajar Al-Quran setelah pensiun ada? Itu Masya Allah, belajar Al-Quran terbata-bata. Maksudnya terbata-bata tuh nggak beres-beres alif ba ta tok, nggak selesai. Baca Al-Qurannya susah. Pernah ada pada zaman Nabi ya tak ada orang baca Al-Quran tuh berat, susah, ngadu ke Nabi. Bagaimana dengan ibu-ibu sepuh yang baca Al-Quran yang berepotan? Nabi penuh kasih menjawab, bagi ibu itu dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Quran utuh, pahala capeknya. Maka jangan ragu, biarpun belajar Qurannya setelah pensiunan, tetap semangat baca Al-Quran, dan itu nanti Al-Quran berikan syafaat kepadanya. Nah, yang kami omongkan tadi tidak melemahkan semangat orang menghafal. Yang menghafal Quran tetap semangat menghafal, tapi ingat, memahami lebih penting daripada menghafal. Tapi kalau orang bisa hafal kemudian paham, itu istimewa. Semoga Allah menjaga kita semuanya, mudahkan kita memahami Al-Quran dan dimudahkan menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiran Buya atas jawabannya. Selanjutnya dari jamaah ibu-ibu, silakan dari ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, suaranya Ibu. Tentang sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebentar Ibu, belum dengar soalnya. Kenapa soundnya seperti ini? Coba Ibu kasih ini. Saya mau bertanya tentang bersolawat. Tadi dikatakan kan setiap saat, bisa sambil di kendaraan, bisa sambil di mana aja. Saya pernah dengar katanya sambil bercanda pun boleh bersolawat. Apakah itu benar? Sambil bercanda berselawat boleh, yang nggak boleh solawat bikin candaan. Beda Ibu. Allah lagi bercanda, Masya Allah gimana, ya Allah, Allahumma sholli Muhammad, sah. Tapi yang nggak boleh solawat jadikan candaan. Beda ya. Kalau bercanda, hidup kita kadang harus
senang, tidak serius terus. Di saat senang begitu lalu sallu ala Nabi Muhammad, sah, salawatnya serius, candanya tetap canda. Yang nggak boleh adalah Anda menjadikan salawat jadi bahan candaan. Salawat yang serius. Ada salawat guyonan, hati-hati, ya boleh dengan Nabi Muhammad guyonan. Bukan salawat tadi ya. Makanya saya pakai salawat ngasih contohnya pun nggak boleh. Salawat kok cengengesan begitu. Salawat yang serius, khusyuk. Di tengah-tengah canda boleh, canda yang halal. Yang nggak boleh adalah salawat jadikan bahan candaan. Itu saja. Allah alam. Apakah boleh kalau saat kita nonton TV pun sambil bersolawat? Iya dong, masa diem tok bengong TV-nya kan bener. Al-Bahjah TV itu Dalwat TV. Kalau goyang pinggul Anda ngejek dong. Iya, Anda hadir pengajian pasti saya yakin pasti TV yang baik. Solawatan kan pengajian ya. Itu solawat boleh bahkan dalam segala keadaan. Baik, Ustaz, Termasuk saya diri nonton bola. Makanya kemarin saya ada yang bertanya, saya berharap menteri olahraganya nanti mewajibkan sholat asar berjamaah di lapangan. Jadi sakul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dikit-dikit sholawat kan ajib. Allah SWT boleh. Yang main bola sholat berjamaah di lapangan, nah, sholawatan dia ajib daripada nah, sholawat kepada Rasulullah yang serius boleh. Tolong TV-nya yang benar kan, gitu saja. Jangan Al-Bahjah TV sudah ada? Belum? Lalu TV apa itu tadi? Nah, bagaimana ini? TV-nya Rasulullah, harus TV baginda Nabi. Anda harus buat perubahan. Hawa nafsu kita kurangi, handphone kita harus benar. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, segera kasih jawabannya. Satu pertanyaan lagi dari jamaah bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mau bertanya. Tadi Buya bilang tentang salawat. Adakah salawat yang paling bagus yang bisa didawamkan, yang terbaik menurut Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat yang paling baik adalah salawat yang pernah diajarkan Nabi. Di antaranya salawat Ibrahimiyah yang Anda hafal, semuanya pasti hafal. Di akhir pungkasan salat tasyahud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu salawat paling bagus karena yang membuat adalah siapa? Rasulullah. Maka kalau ada orang hari ini ngomong salawat, dia membuat salawat mengatakan lebih bagus daripada itu, nggak benar dia. Cuma kita juga boleh membaca salawat-salawat yang disusun oleh para ulama, yang kadang salawat itu sesuai dengan hajat, dihubungkan dengan sifat khusus Nabi dan dihubungkan dengan sifat khusus Allah. Kalau saya perlu duit, saya lagi susah rezeki, saya akan menyebut nama Allah Al-Ghani, Wahidat yang maha kaya ya. Makanya kalau ada orang ya Ghani perlu fulus nih orang kayaknya, ya Ghani. Kalau ada ya Rahman ya Rahim, kayaknya kejem sama istri itu bagus. Kalau Anda merasa kasar sama istri, sebut nama Allah ya Rahman ya Rahim, biar lembut hati Anda. Ya Latif, seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus nama Nabi, makanya kita ada salawat Fatih itu karena waktu itu mula-mula berdakwah. Dakwah itu cuma yang ciri khasnya adalah memberikan bisyarah wal indar, al-bashir wal nadir, sifat Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wal nadir. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini salawat lebih bagus dari ya enggak, kurang ajar namanya lebih bagus dari salawat Nabi. Dan semua salawat adalah bagus menghantarkan Anda sampai kepada Rasulullah. Cuman ya tadi kalau tanya paling bagus, ya tetap salawat-salawat yang disusun Nabi dong. Ya nggak bisa mengalahkan. Cuman salawat kita ini lalu kita baca karena ada hajat spesial. Karena waktu itu kita ingin mulai dakwah, maka saya harus menyebut sifat Nabi yang sangat spesial adalah Al-Bashir, yang memberikan kabar gembira, An-Nadir, yang memberikan rambu-rambu agar tidak masuk ke haraman. Alladzi tanfatuhu bihi abwabul khairi, akan terbuka dengan Nabi segala pintu kebaikan untuk dakwah. Wa tanghaliqu bihi abwabusy syarri, tertutup segala pintu kejahatan. Nah, ini adalah sesuai dengan
selera, karena ada harapan di balik itu. Ada saya pendendam, ya Allah, sering tetangga dapat duit kok selisih, kok marah-marah. Baca tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbil qulub, hatinya biar benar, sah-sah aja begitu, karena Nabi adalah tabibul qalb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani. Kadang-kadang untuk niatus syifa, untuk cari kesembuhan, sah-sah saja. Intinya semua adalah sholawat bagus. Kalau secara umum yang terbagus adalah itu, cuman kadang orang pengen sesuai dengan keinginan yang ada di hati, maka disesuaikan dengan nama Nabi yang disebut agar mendapat keberkahan dari Nabi dari sisi itu, nama Allah Rahman Rahim dan seterusnya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Hadiri Majelis Bogor bersama Habib Ali Hinduan, pengasuh Al-Bahjah Pontianak, insyaallah tanggal 27, tanggalnya pakai kasih hijriyah yang soleh. Makanya kalau tidak begini kan nanti lupa lagi nanti. Pokoknya ada pengajian Habib Ali Al-Hinduan di Indrapasta Bogor. Tidak saya baca karena salah pengumumannya, salah buat pengumuman, dengan saya jangan salah-salah. Apa ini dakwah kok. Program wakaf pembebasan tanah, ini program wakaf pembebasan tanah. Alhamdulillah, Anda masih ingat berapa tahun di sini pengajian diadakan. Jangan dianggap tidak ada buahnya, sudah ada buahnya. Buahnya adalah pondok. Ada 2 pesantren di Bogor, yang satu di Cibung Bulan, yang satu lagi ada keluar sedikit namanya dekat Cibung Bulan. Saya namanya apa? Hah? Cemplak, yaitu ada pondok, alhamdulillah, dan sudah ada siswa dan seterusnya, dan kelihatannya memang harus segera diperluas. Maka semoga Allah milih Anda. Yang sempit rezeki lapang rezekinya, yang sudah lapang semakin banyak. Yang sempit rezeki lapang rezekinya, yang sudah lapang semakin banyak, dimudahkan untuk berbuat baik Anda semua tanpa tertinggal. Kami ajak setelah itu ini program wakaf. Berkat wakaf ini semoga rezeki Anda melimpah. Berkat wakaf ini semoga rezeki Anda berkah, dimakan anak jadi soleh, makan istri solehah, makan suami soleh. Maka program wakaf pembebasan tanah 2 hektar setiap bangunan pesantren, pembangunannya pun diperkirakan perlu 6 miliar. Anda tidak usah melihat 6 miliarnya, Anda lihat yang di kocek Anda harus saya keluarkan untuk Allah dan Rasulnya, nanti akan kumpul sendiri, karena yang menyempurnakan Allah yang maha sempurna. Ini langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-888-2242 atas nama Wakaf Al-Bahjah Bogor, wakaf pembangunan. Dan cuman transaksinya Anda mentransfer, nanti baru kita belikan, baru wakafnya nanti itu, seperti itu. Sebab wakaf itu bukan dengan uang, akan tapi wakaf dengan sesuatu yang sudah kita beli tadi akan jadi wakaf. Oke. Masya Allah. Operasional pondok tahfidz syariah, ada operasional tahfidz, ada kita pondok pesantren tahfidz yang di Cibung Bulan. Tentu itu belum operasional, biaya operasional. Kami ajak Anda supaya itu menjadi anak-anak Anda di akhirat nanti, anak Anda di akhirat, karena mereka calon ulama, penghafal Quran di usia dini, usia muda, usia 13, 14, 12. Setelah menghafal Quran mereka akan diantarkan untuk menjadi ulama. Langsung aja Anda yang rindu untuk punya anak seperti itu, jadikan mereka anak-anak Anda, biarpun dari kandungan Anda, akan tapi mereka akan menjadi sebab kita mulia. Ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-111-1089 atas nama Yayasan Al-Bahjah cabang Bogor. Wakaf pembangunan Al-Bahjah Jonggol Bogor ada 3 rupanya, lupa, bukan 2. Yang satu lagi di Jonggol sana, mana sana, pokoknya sana. Saya tahu daerahnya Jonggol, lumayan agak jauh dari sini, tapi masih Bogor. Kami lihat Bogor sudah ada pondok, pembangunan masjid sudah ada, asrama sudah ada, santri kalau tidak salah dalam bulan ini sudah masuk insyaallah. Tanah kurang lebih hampir 3 hektar di desa Sukanegara, kecamatan Jonggol. Bagi yang ingin berwakaf juga di sini, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 751-444-3658 atas nama Wakaf Al-Bahjah Jonggol. Ini saja, Masya Allah.
semoga kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, pastikan Anda di saat melihat orang di kiri kanan Anda melihat Rasulullah. Suamimu jangan melihat sebagai suami saja, wah ibu, harus kau lihat dia adalah umat Nabi Muhammad, sehingga Anda susah untuk tolak pinggang di hadapan suami. Istrimu, wahai para suami, jangan pandang sebagai istri saja, pandang dia adalah umat Nabi, sehingga Anda tidak akan mampu untuk membentaknya. Biar semakin indah, ingat di situ ada Nabi Muhammadnya, ini ada Rasulullahnya, ini adalah Nabi Muhammadnya. Karena umat Nabi berarti kan ada Nabi Muhammadnya, Masya Allah. Itu saja, kita perluas dengan rasa semacam itu, sehingga hidup kita nanti semakin indah dengan Rasulullah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, sekeras apapun hati kami adalah milikmu ya Allah. Engkau sangat mampu untuk melembutkan hati kami, maka lembutkan hati kami. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kami ya Allah, kami adalah hambamu. Sungguh mudah bagimu untuk merubah kami dari ahli maksiat menjadi ahli taat ya Allah. Maka jadikanlah kami ahli taat dan ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika ada yang fakir di tempat ini ya Allah, bagimu sangat mudah untuk mengayakan hambamu, maka kami mohon berikan kepada mereka kecukupan urusan dunia untuk bekal di akhirat nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari terlena dengan dunia ini ya Allah. Kami ingin menjadikan dunia yang kau berikan kepada kami sarana menuju kepadamu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan kedengkian di antara kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, fitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari dengki pada sesama kami, jauhkan kami dari sombong. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan dan pertemukan kami saat ini, kumpulkan dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, engkau maha tahu mereka ya Allah, dan kami tidak tahu ya Allah, engkau maha tahu. Yang berjuang bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikankah kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladzina Allah wahdubanu waladhdallin amin. Amin. Sebentar pengumuman, ada yang lebih penting tidak ditulis di ini, betul-betul tidak lengkap ini. Besok hari apa? Maulid Ibu Muslimah diumumkan dong, ditulis ini. Hari Selasa depan jam